Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas keperawatan SMK Negeri 1 Tapalang. Bersama saya, Siti Hadijah Anwar. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi dan isu-isu global bidang layanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik memahami tentang perkembangan teknologi dan isu-isu global di bidang layanan kesehatan yang meliputi teknologi konvensional dan 4.0 industri. Pada zaman dahulu, jauh sebelum manusia mengenal teknologi, segala kebutuhan manusia seperti makanan, pakaian, rumah, hingga persenjataan diproduksi dengan tangan atau dengan menggunakan bantuan hewan pekerja. Hingga pada awal abad 19, perkembangan manufaktur mulai berubah secara pesat yang ditandai dengan munculnya industri 1.0. Industri 1.0. Industri 1.0 muncul pada abad 18 yang ditandai dengan kemunculan mesin bertenaga air dan uap yang mulai dikembangkan untuk membantu para pekerja. Mesin uap ini ditemukan oleh James Watt pada tahun 1763 yang kemudian menjadi awal dimulainya revolusi industri di seluruh dunia. Perkembangan industri yang semakin pesat menimbulkan peningkatan kemampuan produksi, sehingga mulai bermunculan ladang bisnis dari pemilik usaha perseorangan yang mengurus bisnisnya sendiri dan atau mendapatkan bantuan dari tetangganya untuk menjadi pekerja. Industri 2.0. Industri 2.0 muncul pada awal abad 20, ditandai dengan adanya penemuan sumber energi baru, yaitu listrik. Listrik yang dianggap kemudian sebagai sumber utama kekuasaan. Tenaga listrik ditemukan oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Penemuan sumber energi listrik ini mempengaruhi perkembangan pada bidang komunikasi dengan ditemukannya telegram dan telepon. Sedangkan pada bidang transportasi dengan ditemukannya mobil dan pesawat. Pada abad ini, penggunaan listrik dianggap lebih efektif daripada tenaga uap atau air karena produksi dapat difokuskan pada satu mesin dengan sumber daya mereka sendiri. Industri 3.0. Industri 3.0 ditandai dengan berkembangnya sektor elektronik, terutama pada bidang komputasi data, serta pengembangan sistem perangkat lunak pada pemanfaatan perangkat keras elektronik, seperti teknologi informasi pada telepon genggam dan komputer, hingga proses otomatisasi robot dan mesin yang dapat melengkapi bahkan menggantikan peran manusia. Industri 4.0 ditandai dengan perkembangan internet yang menyebabkan suatu proses produksi dapat diukur secara virtual dan saling terkoneksi dengan sistem komputer. Salah satu contoh perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan dapat kita lihat dari perkembangan alat kesehatan yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yang kita sebut sebagai tensimeter atau sphygmomanometer. Berbagai percobaan mengenai pengukuran tekanan darah dilakukan mulai dari awal tahun 1600-an hingga tahun 1860 melalui metode pembedahan atau invasif. Hingga pada akhir tahun 1860, Etienne Jules Marie mengembangkan sphygmomanometer pertama yang tanpa melalui metode pembedahan.
Pada tahun 1881, Karl Richter van Bosch memperbaiki metode tersebut dengan menciptakan alat dengan bentuk yang sederhana. Alat ini terdiri atas bola karet yang diisi air untuk membatasi aliran darah di arteri. Selanjutnya, bola tersebut dihubungkan ke kolom yang berisi air raksa yang berfungsi sebagai satuan pengukuran atau disebut juga mmHg atau milimeter air raksa. Oleh Schiphol Rivarotti pada tahun 1896 menambahkan komponen manset yang ditempatkan pada lingkar lengan dan terhubung ke alat pemompa darah, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju dan berkembang pesat, saat ini tidak hanya para medis yang membutuhkan tensimeter. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya tensimeter digital yang dapat digunakan oleh orang awam sekalipun, serta memiliki bentuk yang praktis untuk dibawa. Tensimeter digital ini mempunyai dua jenis, yaitu tensimeter digital yang dipasang di lengan dan tensimeter digital yang dipasang di pergelangan tangan. Berikut ini perkembangan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.